Hai guys, ini Lucina dari Lucilin. Beberapa video yang lalu aku ada janjiin ke kalian bahwa aku akan bikin Q&A video aku yang pertama dalam rangka aku meraih 1000 subscribers. Karena aku mau bilang aja, thank you banget untuk kalian yang udah subscribe, thank you banget untuk kalian yang udah follow aku di Instagram. Videonya mungkin akan lumayan panjang karena banyak banget pertanyaan. Tolong dinonton dulu video ini sampai akhir biar kalian tahu apa pertanyaannya emang udah dijawab atau belum dijawab, oke? Aku akan bikin video ini sambil makan siang. Ini makan siang aku guys, ini salad. Jadi lettuce sama ayam sama keju sama Caesar salad dressing. Without further ado, let's just start with the Q&A, okay? Apa benar di Amerika umur 18 tahun sudah bisa tinggal sendiri? Yes. Oke guys, jadi kalau di Amerika itu di beberapa state umur 18 tahun itu sudah termasuk dewasa secara hukum. Jadi maksudnya tuh sudah bisa tinggal sendiri, udah bisa menikah, udah bisa bikin keputusan sendiri gitu. Di beberapa state seperti New York itu justru umur 17 tahun sudah bisa melakukan semua itu. Sebelum umur itu, jadi sebelum umur 18 atau 17 tahun, itu biasanya keputusan apa-apa tuh mesti ada approval orang tua gitu. Atau kalaupun nggak ada orang tua, ada approval legal guardian. Jadi legal guardian itu orang dewasa di atas 18 tahun yang secara hukum bisa merawat kita gitu. Tapi kalau pas udah umur 17 tahun atau 18 tahun, itu kita udah bisa bikin keputusan sendiri secara hukum. Budaya individualistik orang-orang Amerika itu gimana? Tingkatnya individualistik orang-orang Amerika tuh mereka lebih menghargai privasi orang lain, lebih punya pendirian sendiri. Bukannya berarti orang Amerika nggak mau bantu satu sama lain, tetap bantu kalau emang mereka lihat ada yang membutuhkan. Tapi lebih kayak, I think individualistiknya tuh lebih ke cara berpikir sama privacy gitu. Oke, lamar kerja di Amerika susah nggak? Gimana cara lamar kerjanya? Lamar kerja di Amerika susah atau enggak, itu tergantung banget sama bidang kamu tuh apa. Dan juga tergantung ekonomi juga, tergantung pengalaman kerja, dan kadang beberapa bidang itu tergantung pendidikan sekolahnya di mana gitu. Gimana cara lamar kerjanya? Untuk kantoran itu biasanya aku sih pakai LinkedIn. I'm wearing the shirt LinkedIn. Jadi LinkedIn itu situs social media tapi untuk profesional. Jadi model kayak Facebook tapi untuk profesional gitu. Dan LinkedIn itu ada daftar lowongan-lowongan kerja dari perusahaan-perusahaan lain gitu. Kalau aku sih biasa dari LinkedIn, tapi ada juga dari website situs-situs pencarian kerja lainnya seperti Indeed.com, Simplyhire.com. Ntar aku taruh di bawah di description box di bawah deh ya linknya gitu. Tapi itu untuk lamaran kerja kantoran. Kalau untuk lamaran kerja yang bukan kantoran, dulu sih waktu aku masih kuliah, aku pernah kerja di luar kantor. Itu aku cuma lihatnya dari koran. Pandangan orang Amerika terhadap Indonesia seperti apa? Honestly guys, and this is kind of sad, orang Amerika tuh ternyata banyak yang nggak tahu Indonesia. Yang nggak tahu Indonesia tuh apaan? Banyak yang nggak tahu Indonesia tuh di mana. Misalnya teman kerjanya suamiku di kantor dia yang lama, itu teman kerjanya itu vice president di company itu, dan dia nggak tahu Indonesia tuh apaan guys. Cuma yang banyak orang Amerika tahu itu Bali. Jadi mereka tahu Bali tapi mereka nggak tahu Indonesia, karena Bali terkenal Paradise Island, terkenal untuk vacation spot. Orang Amerika yang tahu soal Indonesia itu biasanya orang Amerika yang emang suka travel, atau orang Amerika yang sesama Asia, atau orang Amerika yang berteman sama orang Indonesia. Narkoba di Amerika dilarang nggak sih kak? Tentunya dilarang. Any drugs di Amerika tuh tentunya dilarang, kecuali sekarang weed, sekarang di California itu legal. Tapi drug yang lainnya dilarang. Dan in fact kalau misalnya kita dapat kerjaan sebelum kita mulai kerja, sebelum kita mulai kerja itu kita selalu dites untuk drug. Jadi kalau kita ngedrug biasanya tuh nggak dapat kerjaannya. Ibu kotanya Amerika apa? Ibu kotanya Amerika tuh di Washington, di state DC, which is DC itu kepanjangannya District of Columbia. Pernah ikut merayakan Halloween nggak kak? Kalau pernah ceritain dong keseruannya. Halloween pernah. Waktu kelas 6 itu aku ngerayainnya sama teman-teman aku. Waktu itu aku masih SMP. Jadi aku waktu itu pakai baju apa ya? Aku pakai costume fairy.
Aku tuh dulu waktu SMP tuh suka banget kayak kostum fairy atau kostum princess gitu. Jadi itu kostum aku untuk Halloween. Dan terus aku sama om tante aku yang besarin aku di Amerika, aku sama om tante aku ke rumahnya teman aku. Dan terus kita kayak rame-rame trick or treating. Jadi door to door gitu, minta candy. Itu waktu masih kecil, waktu SMP. Nah, waktu aku udah dewasa, aku udah lulus kuliah, aku udah kerja gitu, aku ngerayain Halloween juga, tapi di adult way. Jadi kalau orang dewasa ngerayain Halloween itu biasanya dengan berpesta. Jadi dulu waktu aku di Chicago, aku sama teman-teman aku, kita datang ke pesta Halloween yang diadakan di sebuah nightclub. Dan kita pakai kostum. Waktu itu aku pakai kostum Catwoman, tapi kayak Catwoman yang versi Anne Hathaway. Nanti aku taruh fotonya di sini. Itu kita ya basically it's clubbing, tapi juga ada costume contestnya. Apa itu US Green Card and US Citizen? US Citizen itu basically WNA, warga negara Amerika. US Green Card itu satu step sebelum jadi WNA. Nah, bedanya US Green Card sama US Citizen itu tuh, kalau US Citizen bisa nyoblos, bisa ikut pemilihan. Tapi kalau US Green Card itu nggak bisa ikut pemilihan. Everything else is the same. US Green Card, antara US Green Card sama US Citizen. Apa itu H-1B visa? H-1B visa itu visa kerja untuk di Amerika. Cuma ini H-1B visa ini kerja yang yang specialty gitu. Jadi kalau misalnya kita jurusannya misalnya computer science, kita mesti kerja di computer science untuk dapat H-1B visa. Kalau kita jurusannya accounting, kita mesti kerja di bagian accounting supaya bisa dapat H-1B visa gitu. Setahu aku ya. Kalau di Amerika dari umur berapa boleh nyetir mobil? Kalau di Amerika itu nyetir mobil waktu udah umur 16 tahun. Jadi kalau di Amerika itu waktu SMA itu biasanya ada kelas untuk nyetir mobil, dan biasanya itu sama kelas 2 baru boleh ngambil kelas itu. Dan di kelas itu kita biasanya ambil driving testnya. Terus ngambil driving test itu kita dapat namanya permit, bukan license, belum SIM. Permit dulu. Nah, permit itu kita sesudah dapat permit, kita mesti latihan driving sama orang yang udah ada license di sebelah kita, dan kita mesti kayak latihan berapa jam, kayak 20 jam atau 24 jam or something like that. Dan kalau latihan tuh selalu mesti ada orang di samping kita yang udah punya license ya. Nah, abis latihan seperti itu, terus kita ke DMV lagi, kita dites lagi drivingnya. Kalau lulus baru dapat SIM. Nah, untuk dapat SIM itu mesti at least 16 tahun. Ada nggak sistem adopsi? Ada banget. Waktu kuliah, aku punya teman orang bule. Dia, keluarganya dia itu ngadopsi anak Chinese dari Cina. Jadi ada banget sistem adopsi. Mbak, apakah WNI yang kuliah graduate di Amrik bisa kerja part-time untuk nambah-nambah uang saku? Gimana syaratnya? Bisa banget. In fact, teman-teman aku waktu aku kuliah S2 di Amerika, di universitas aku, itu aku kan berteman sama orang-orang Indonesia juga, dan banyak orang Indonesia yang kerja part time di luar kuliah gitu. Dan syaratnya itu di sini ada namanya SSN, gitu, Social Security Number, dan namanya Social Security Number, dan itu kita mesti ke kantor Social Security minta nomor itu untuk kita. Dan terus nanti kalau kita mau daftar kerjaan itu mesti ada Social Security Number. Gimana rasanya jadi minoritas di Amerika Serikat? Apa di sana rentan diskriminasi? Rentan itu apa ya? Rentan itu mungkin gampang diskriminasi kali ya, sering gitu. Rasanya jadi minoritas di Amerika, honestly aku nggak merasa apa-apa sih. Apalagi di California itu banyak banget orang Asianya, guys. Waktu aku di Chicago, orang Asianya emang lebih dikit, tapi tetap sih aku nggak merasa any different gitu. Aku sih nggak pernah ngalamin diskriminasi. Tapi juga aku tinggalnya tuh di bagian Amerika yang lebih ke utara gitu. State Illinois itu lebih di tengah-tengah Amerika. California tuh lebih kayak ke utara Amerika gitu kan, kalau kalian benuanya gitu. Jadi kalau state ini emang state liberal gitu, jadi emang jarang banget diskriminasi gitu. Tapi kalau misalnya di state yang lebih di bagian selatan benua Amerika, kayak misalnya Georgia, Alabama, Kentucky, North Carolina, South Carolina, kayak state itu
mereka mungkin lebih rentan diskriminasi. Aku cerita sejarah Amerika sebentar. Kalau di sejarah Amerika yang dulu itu ada punya slave itu state-state di bagian selatannya benua Amerika. Jadi yang dulu banyak diskriminasi dari dulu juga di bagian selatannya Amerika gitu. Cuma I'm sure sekarang jauh lebih besar kan, jauh lebih better karena sekarang kan diskriminasi itu sebenarnya illegal. Berapa penting sih pernikahan buat mayoritas warga sana? Kan kalau lihat di media-media, kebanyakan di negara liberal, pasangannya lebih milih tinggal satu atap tanpa ikatan pernikahan. Seberapa penting nikahan ini tergantung orangnya, benar-benar tergantung orangnya. Kalau soal milih tinggal satu atap tanpa ikatan pernikahan, itu juga tergantung orangnya. Emang kelihatannya banyak orang Amerika yang tinggal satu atap dulu tanpa nikah. Alasannya itu yang aku dengar itu karena kayak sebelum kamu nikahin seseorang, kalau kamu udah tinggal satu atap, kamu bener-bener tahu orang itu seperti apa sehari-harinya. Karena kan kalau misalnya cuma ketemu ngedate seminggu sekali atau even every other day, itu kalian nggak tahu mereka sehari-harinya seperti apa gitu kan. Kalau dia lagi marah seperti apa, kalau dia lagi capek pulang kantor seperti apa. Sebelum nikah ya tinggal satu rumah dulu supaya tahu orangnya seperti apa gitu, satu sama lain seperti apa, dan terus jadi kita bisa tahu, kita bisa toleransi orangnya itu atau enggak gitu. Banyak juga gitu pasangan yang tinggal satu rumah dan akhirnya nikah juga karena mereka masih mentingin pernikahan gitu. Jadi cuma karena ada pasangan tinggal satu rumah itu bukan berarti mereka nggak akan nikah atau nggak mentingin nikah, guys. Itu benar-benar personal preference gitu. Jelaskan tentang pulsa dan paket internet di sana dong. Di sini ada yang prepaid, cuma kebanyakan nggak prepaid. Kebanyakan tuh kita bayar per bulan. Misalnya satu paket itu unlimited data atau unlimited phone calls untuk lokal. Bisa misalnya international call tuh misalnya 10 sen per minute or something like that. Nah terus semua itu misalnya harganya itu $80 per bulan. Bisa juga ada yang paketnya misalnya datanya 5 GB per bulan. Terus phone callnya misalnya unlimited minutes. Terus international call berapa dolar per menit gitu, dan itu satu paket itu misalnya harganya $40 per bulan. Nah, kalau misalnya kita pakai datanya lebih dari 5 GB per bulan, itu biasanya dipelanin gitu, internetnya, datanya dipelanin. Apakah ada orang Amerika yang sampai umur 23 tahun belum pernah pacaran? Never had relationship? Apakah di sana kalau tidak punya pacar akan dibully? Umur 23 tahun belum pernah pacaran? Mungkin ada, cuma aku nggak pernah sih ketemu orang di Amerika yang umur 23 masih belum pernah punya pacar. Biasanya umur 23 udah punya pacar, at least sudah pernah pacaran at least sekali gitu. Tapi kalau di sini kalau nggak punya pacar, aku rasa nggak akan dibully. Aku nggak pernah ngeliat orang ngebully. Orang di Amerika ngebully orang yang belum pernah punya pacar gitu, karena di sini sih biasa aja gitu, guys. Orang juga mikir pacaran atau enggak itu personal life seseorang gitu, dan kan orang Amerika banyak yang nggak mau intrude, nggak mau kepoin personal life-nya orang lain gitu. Prostitusi di Amerika legal nggak, Kak? Terus bedanya sama bintang porno apa? Prostitusi di Amerika di beberapa state legal, di beberapa state nggak legal. Jadi tergantung kamu tinggalnya di state mana. Bedanya sama bintang porno, waduh. Aku nggak pernah prostitusi dan aku bukan bintang porno juga. So, apa ya? I guess kalau bintang porno di depan kamera, kalau prostitusi kan private kan. Dan terus kalau bintang porno kan ada aja film-film porno yang hubungannya tuh sama beberapa cowok gitu kan. Kalau prostitusi setahu aku yang aku denger sih cuma one on one gitu kan. Dan ini by the way, ini aku tahu ini cuma karena aku suka nonton Law and Order SVU, Special Victims Unit, TV show tentang sex crimes gitu, guys. So that's all my knowledge about it. Cuma aku nggak, again, like I've never done prostitution. Aku nggak pernah prostitusi dan aku nggak pernah jadi bintang porno. So I don't really know. Aku cuma tahu yang aku tahu dari luar kelompok itu. Kenapa banyak orang Asia di San Francisco? Padahal kota itu kan terbilang biaya hidupnya mahal. Sebenarnya bukan di San Francisco doang, di California secara keseluruhan banyak orang Asianya, dan aku rasa itu karena selain Hawaii, California itu the next closest state
yang paling dekat ke Asia. Hawaii paling dekat ke Asia, jadi di Hawaii juga banyak banget orang Asia. Emang biaya hidupnya mahal di San Francisco. Hidup di sini tuh mahal guys, karena di dalam Silicon Valley, di daerah yang orange itu tuh perusahaan-perusahaan kasih gajinya tuh tinggi-tinggi ke pegawai-pegawainya. Karena di situ, di daerah sini ada kantornya Google, Facebook, dan Apple, dan mereka juga kasih gaji ke pegawai itu tinggi banget. Orang yang tinggal di dalam San Francisco-nya itu tuh banyak banget yang tinggalnya sama roommate gitu. Jadi satu apartemen berdua. Kriminalitasnya gimana di San Francisco? Tinggi juga nggak? Terus pemerintah di sana nggak razia gelandangan yang pada nakal itu? Tingkat kriminalitasnya kalau di dalam kota San Francisco itu lumayan tinggi. Pemerintah ada nggak razia gelandangan? Aku nggak pernah lihat sih, nggak ada sih, karena mungkin gelandangannya terlalu banyak ya gitu. Dan polisi-polisi di San Francisco tuh they have better things to do daripada ngerazyain gelandangan. Bedanya Harvard, MIT, Stanford sama universitas biasa apa? Lebih prestigious, lebih mudah dicari kerja atau apa? Ini aku akan bikin video sendiri, cuma short answer, lebih prestigious karena lebih mahal. Nah, dan masuknya juga lebih susah gitu. Kalau soal lebih mudah cari kerja atau enggak sih belum tentu. Kalau soal cari kerja itu benar-benar tergantung bidangnya kita apa. Gantung universitasnya itu unggul atau enggak di bidang itu di seluruh Amerika. Dan beberapa universitas yang unggul di suatu bidang itu belum tentu Harvard, MIT, atau Stanford gitu. Kalau kuliah online itu pas exam test Kalau kuliah online gitu pas exam test semester gitu, apa harus datang ke kampus atau 100% online? Bener-bener nggak pernah datang ke kampus. Kalau kuliah online, yang aku tahu itu biasanya itu 100% online. Jadi tes akhir semester, tes apapun, kerjaan, PR, semuanya dikerjain online. Kalau di sini kuliah online tuh kamu dapat buku, terus juga kamu dapat akses ke websitenya. Di websitenya itu ada video-videonya. Jadi misalnya minggu pertama kita belajar topik ini, ada videonya tentang itu gitu. Terus nanti ada PR-nya juga di website itu, tesnya juga di website itu. Kita kerjain PR, terus kita submit, kan kita masukin ke website itu. Nah terus nanti ada gurunya yang si feedback. Di sana banyak hafalan nggak sih? Kalau di Amerika tuh lebih banyak creative thinking. Jadi nggak sebanyak hafalan seperti di Indonesia, tapi lebih ke kreatif anaknya gitu. Jadi project-projectnya, PR-nya itu lebih melatih kreativitas kita. Oh, dan juga lebih hands on, jadi lebih banyak eksperimen gitu guys. Apa anak-anak di SMA kalau di kelas mah pakai kalkulator? Ya, pakai kalkulator. Honestly, Amerika kan terkenal progresif ya. Cuma dari pengalaman aku, kelas matematika di Amerika itu justru terlambat dibanding kelas matematika di Indonesia. Jadi waktu aku dulu masuk kelas 6 di Amerika, itu matematikanya tuh aku udah belajar di Indonesia waktu kelas 3 SD. Kalau di high school, setiap pelajaran pindah kelas enggak. Terus kalau pindah kelas tuh temennya tetap sama. Ya, kalau SMA di sini tiap pelajaran pindah kelas, beberapa teman bisa sama, beberapa bisa beda, tergantung jadwal kita masing-masing. High school di sana muridnya boleh diwarnain rambutnya, tergantung high schoolnya. Kalau SMA aku dulu public school, jadi boleh diwarnain rambutnya. Tapi kalau high school yang private school biasanya kayaknya nggak boleh. Cuma high school public school juga tergantung juga, jadi benar-benar tergantung SMA-nya. Tiap lihat orang Amerika ngevlog di high schoolnya, tuh mereka kan ngerekam terus walaupun ada guru, terus main HP dan dengerin lagu pas lagi belajar. Nah, emangnya boleh kayak gitu? Nggak akan dimarahin oleh gurunya? Again, tergantung high schoolnya. Biasanya yang guru-guru yang bolehin anak-anak yang ngerekam, terus main HP, terus dengerin lagu, itu menurut aku sih kebanyakan itu high school public school ya. Kalau private school biasanya sih lebih ketat soal gitu-gituan. Dan public school pun juga tergantung. Dulu waktu aku SMA di sini, SMA aku public school, dan itu kalau kita main HP atau dengerin lagu waktu lagi belajar sih nggak boleh gitu. Kalau high schoolnya besar atau luas tuh suka dikasih peta sekolah kayak di mana kelas math English kayak gitu nggak? Dulu SMA aku besar dan kita nggak dapet peta. Jadi paling ya hari pertama, tahun pertama di sekolah itu kita ya mesti nyari-nyari sendiri, atau mungkin nanya-nanya ke kelas atau nanya-nanya guru yang lagi lewat di hallway gitu. Tapi abis itu sih biasanya kita udah terbiasa ya, cuma ya kita nggak dapet peta. Kalau misalnya terlambat masuk kelas atau bolos tuh gimana? Kalau SMA aku, kalau terlambat masuk kelas itu pertama kali ya paling ditegur, kedua kali dikasih warning, ketiga kali telat itu biasanya disuruh detention. Jadi detention itu sesudah semua kelas-kelas selesai, terus di sekolah sampai maybe like another hour. Dan terus kalau detention itu biasanya ada gurunya sendiri, dan gurunya sendiri basically nungguin anak-anak yang lagi di detention.
Dan biasa kalau anak-anak di detention itu nggak boleh ngomong, nggak boleh ngobrol, suruh diem aja sih, tuh paling bikin PR gitu. Kalau bolos, biasanya kalau mau bolos sekolah, mesti orang tua kita yang kasih tahu sekolahnya, atau kita mesti ada note, ada catatan dari dokter kalau misalnya bolosnya karena penyakit. Kalau misalnya kita tetap bolos tanpa note dari orang tua kita atau dari dokter, dan kita bolos aja, nggak masuk aja gitu, biasanya guru di sekolah kita atau sepul sekolahnya tuh telepon orang tua kita gitu, bilang si Lucy hari ini bolos gitu. Guru di sana suka nyuruh muridnya nyatet nggak. Murid kalau mau nyatet ya nyatet, kalau nggak mau nyatet ya nggak nyatet. Semuanya akan terlihat, muridnya ingat atau enggak tuh akan terlihat waktu PR atau waktu ulangan. Kalau aku sih dulu suka nyatet karena that's just how I am. Kalau aku nggak tulis aku akan lupa. Ceritain awal masuk high school, Kak. Penasaran banget sama mean girls di sana. Who did you end up sitting with in the cafeteria? Aku sebenarnya ada video tentang ini. Aku akan taruh link di atas dan linknya di bawah, di description box di bawah juga. Short answer, aku waktu SMA aku di grup nerd, so I sat with other nerds. Dan kadang kita makan siangnya juga nggak di cafeteria, kita nyelundupin makan siang di perpustakaan. Musia perpustakaan nggak boleh makan siang, sambil bikin PR atau sambil belajar. Yeah, I was a total nerd. Di US ada ESL gratis nggak sih? Kalau kelasnya mungkin nggak ada ya. Aku nggak pernah tahu ada kelas ESL yang gratis. Cuma di Amerika tuh ada namanya meet up group. Jadi meet up group itu grup-grup yang dibikin sama ya orang-orang biasa lewat meetup.com. Kebanyakan kalau kita mau join itu gratis, dan di grup-grup ini biasanya ada grup-grup untuk bahasa. Jadi kalau misalnya kita mau belajar bahasa Inggris, biasanya ada grup ESL di situ. Kalau kita mau belajar bahasa Mandarin, ada grup bahasa Mandarin yang dimana kita bisa belajar bahasa Mandarin di situ, bisa latihan bahasanya juga gitu. Cuma kalau untuk kelasnya secara official, kayaknya aku nggak pernah tahu ada kelas ESL yang gratis. Apa high school di Amerika ngadain prom night? Rata-rata semuanya ngadain prom night. Itu udah kayak standar di SMA sini. Tiap high school di Amerika ngadain acara prom night. Nah itu tuh kan murid-murid pakai gaun atau jas, terus yang cewek bisa pakai makeup. Iya dong, kan ke pesta gitu. Jadi udah pasti yang cewek-cewek pakai makeup. Terus tempat acara prom night-nya di gedung atau di mana? Tempat acara prom night-nya kadang ada yang di gedung sekolahnya sendiri, kadang ada juga yang di hotel, tergantung sekolahnya mau gimana. Di film-film itu kalau ada acara prom night tuh sama pasangan-pasangan cewek cowok nanti suka dipilih jadi queen and king-nya. Nah kalau aslinya tuh gimana? Sama guys. Kalau Sabtu tuh libur nggak high school? Sabtu libur. High school di USA ada ulangannya nggak, gampang atau nggak? Tentunya high school di USA ada ulangannya, dan ulangannya throughout the semester. Dan terus at the end of each semester itu ada final exam, jadi ada final ulangan. Susah atau enggak ya tergantung anaknya dan tergantung kelasnya. Oke guys, akhirnya selesai juga Q&A videonya. Kalau ada lagi pertanyaan yang aku nggak jawab di video ini, ditulis aja di comment box di bawah dan aku pasti akan jawab. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment, and share sama teman-teman kalian. And I will see you guys in the next video. Bye guys!